Selamat hari Minggu adik-adik, balik lagi di Sekolah Minggu Sola Gracia. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Wah, puji Tuhan. Pasti adik-adik di rumah juga sehat-sehat kan? Hari ini kita mau ibadah bareng-bareng dan kita mau angkat satu pujian, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Wah, lagu yang pertama tadi seru banget ya Kak. Iya Kak. Sekarang kita mau lanjut lagu yang kedua nih adik-adik. Seperti kasih Yesus kepada kita mau nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesusku lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesusku. Nah, tadi kita udah puji-pujian. Sekarang kita mau masuk ke firman ya adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan dengan sikap doa dan dengan sikap yang tenang. Mari kita katakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud
apa kabarnya hari ini? Pasti baik-baik. Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Selama 1 minggu sudah menyertai adik-adik di dalam aktivitasnya, di dalam belajar mengajar di rumah, belajar dari rumah. Tapi kita bersyukur Tuhan kasih kita kesehatan, kekuatan sampai hari ini. Kita akan dengarkan cerita kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita, jangan main-main, tetapi ikuti dari rumah dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita mau datang kepada Tuhan dan juga kita mendengar firman Tuhan. Mari kita mengambil sikap doa, kita berdoa sebelum kita mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami anak-anak-Mu, kami mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu pada saat ini. Tuhan tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami hari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik pasti mengingat cerita minggu lalu. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu tentang siapa? Tentang Raja Daud dan Yonatan. Persahabatan sejati antara Daud dan Yonatan. Daud mengasihi Yonatan, demikian juga Yonatan mengasihi Daud. Mereka bersahabat baik. Bagaimana seorang teman di dalam kehidupan harus saling mengasihi. Hari ini cerita kita tentang Raja Salomo. Raja Salomo terambil dari 1 Raja-Raja 1 ayat 28 sampai 53 dan ayatnya yang ketiga dan pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan yang ke-28. Adik-adik, ada yang pernah yang meminta sesuatu kepada orang tuanya dan itu dikasih. Contohnya dia minta mainan, dia akan dikasihnya yang lebih besar dari mainan. Ada di sini di dalam kehidupan Raja Salomo, dia meminta sesuatu kepada Tuhan. Tetapi yang menarik adik-adik, Salomo bukan meminta umur panjang. Salomo bukan meminta kekayaan, bukan barang yang mewah, bukan emas dan perak. Tetapi dia minta pengertian atau dia meminta hikmat kepada Tuhan. Tahu itu hikmat? Hikmat adalah pengetahuan. Pengetahuan atau pengertian kita. Kita mengerti sesuatu di dalam kehidupan kita. Adik-adik yang kekasih, menarik di sini. Raja Salomo ini ketika dia diurapi menjadi raja, menggantikan Daud ayahnya. Menarik adik-adik yang kekasih. Ada 2 hal yang perlu kita pelajari di dalam kehidupan Raja Salomo. Yang pertama tentang ketaatan. Ketaatan, taat. Ya, kata taat. Di dalam kehidupan kita harus taat. Di sini adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salomo dia taat di dalam kehidupan. Dia menyadari bahwa dia memimpin bangsa Israel atau umat Israel, umat pilihan Tuhan. Bukan karena kehebatan Salomo, tetapi karena kasih Tuhan yang diberikan kepada Salomo untuk memimpin umat Israel. Karena waktu itu raja dipercayakan untuk memimpin umat Tuhan, yaitu umat Israel. Tetapi Salomo dia menyadari bahwanya dia tidak bisa apa-apa, adik-adik. Dia tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Makanya di dalam pembacaan kita hari ini, di situ di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo. Maka Tuhan berkata kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu, akan kuberikan. Minta saja, apa saja. Wah, kalau kita pasti mintanya apa? Umur panjang, kekayaan, mobil mewah, mainan yang mewah, mainan yang bagus. Bahkan juga mungkin mintanya HP, tablet, laptop. Tetapi di sini Salomo dia tidak meminta itu, adik-adik. Dia meminta hikmat. Dia meminta hikmat, dia meminta pengertian. Karena umat Israel itu bukan umat yang sedikit, adik-adik. Itu
adalah umat yang besar pada waktu itu. Makanya kalau Salomo memimpin tanpa hikmat Tuhan, dia tidak mampu. Dia tidak mampu memecahkan masalah. Kalau di sekolah, kalau adik-adik di sekolah buat masalah, yang menyelesaikan siapa? Guru. Kadang gurunya tidak mampu menyelesaikannya, kadang sampai ke pihak yang berwajib. Tetapi untuk itu di sini Salomo dia harus memimpin bangsa Israel. Kalau yang benar harus benar, kalau yang berlaku jahat dia harus katakan berlaku jahat. Dia tidak boleh berlaku curang. Tetapi yang menarik di dalam kehidupan Raja Salomo, dia taat kepada Tuhan seperti ayahnya Daud. Dia meminta hikmat Tuhan di dalam kehidupan, bahwa dia tidak sanggup tanpa campur tangan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita pelajari dari Salomo ini? Kita harus hidup taat kepada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa hidup kita ini adik-adik karena Tuhan. Kita harus taat. Kalau kita mau pintar, kita harus apa? Belajar. Dan bukan hanya belajar, kita harus berdoa kepada Tuhan. Siapa yang rajin berdoa? Tentunya semua harus rajin berdoa. Rajin baca Alkitab. Yang sudah baca Alkitab harus rajin membaca Alkitab. Seperti Salomo, dia taat kepada Tuhan di dalam kehidupan. Yang kedua adik-adik, di dalam pelajaran kita hari ini, yang kedua yang kita pelajari adalah tentang teladan iman. Kakak mengambil teladan imannya di sini tentang hidup Raja Daud, adik-adik. Yang minggu lalu diceritakan oleh Ibu Wiwin, Daud dan Yonatan. Tetapi kakak mengambil di sini tentang Daud. Di dalam pembacaan kita hari ini di pasal yang ketiga, di situ disinggung adik-adik. Ayatnya yang ke-6 dikatakan, lalu Salomo berkata, engkau yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar. Adik-adik, teladan iman. Jadi dalam kehidupan kita juga ada teladan-teladan iman. Tentunya di dalam keluarga adik-adik, tentunya teladan imannya siapa? Di dalam rumah tangga, papa dan mama. Papa dan mama itu yang menjadi teladan iman. Kalau teladan papa dan mamanya rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, hidupnya setia kepada Tuhan, rajin beribadah, itu kita harus contohi di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menjadi anak yang pembangkang, anak yang suka melawan. Tetapi di sini menarik tadi dikatakan bahwa Daud dia hidup setia. Daud itu setia kepada Tuhan. Dan juga yang berikut dia apa lagi? Di situ Daud juga setia kepada Tuhan. Yang berikut dia hidup benar, berlaku benar di hadapan Tuhan. Dia hidup sesuai dengan firman Tuhan, adik-adik. Makanya di dalam kehidupan kita juga kita harus berlaku benar. Kita jangan jadi anak yang nakal, jangan jadi anak yang tidak dengar-dengaran kepada orang tua. Apalagi sekarang belajar dari rumah. Wah, harus mendengarkan papa mamanya yang mengajari dari rumah. Kalau kemarin sebelum pandemi COVID-19, adik-adik belajarnya di sekolah. Sekarang di rumah. Yang ngajarin di rumah siapa? Pasti papa dan mamanya. Harus mendengarkan mereka. Dan juga kita harus berlaku benar. Harilah pasal. Dan juga kita harus berlaku apa? Jujur. Kita harus menjadi anak-anak yang jujur di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menjadi anak yang penipu, yang suka berbohong. Anak-anak Tuhan tidak suka berbohong. Anak Tuhan itu dia harus hidup jujur sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang kita pelajari hari ini, yang menjadi pelajaran bagi kita. Kita harus hidup apa tadi yang pertama? Kita harus hidup taat. Yang kedua, kita harus melakukan teladan iman. Dan juga teladan iman kita yang sejati adalah siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah teladan iman kita di dalam kehidupan kita. Dia mengasihi kita, mengasihi adik-adik, mengasihi kakak juga, dan mengasihi semua umat yang percaya kepadanya. Maka Yesus mengasihi kita di dalam kehidupan kita sampai saat ini.
Walaupun di pandemi COVID-19 kita sehat sampai hari ini karena siapa? Karena Tuhan Yesus yang menyayangi kita. Tuhan Yesus yang menolong kehidupan kita. Makanya juga kita harus setia kepada Tuhan, harus rajin membaca Alkitab, harus rajin berdoa. Walaupun kita dari rumah, banyak waktu kita di rumah. Makanya jangan menghabiskan waktunya hanya untuk main game, ya. Hanya bermain, menggunakan waktunya dengan sia-sia adik-adik. Tetapi kita harus menggunakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita hari lepas hari untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ini cerita kita hari ini, kiranya menolong kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang hidup dapat diteladani dimanapun dia berada, sehingga orang berkata, oh dia itu adalah anak Kristen ya, dia itu adalah anak yang percaya Tuhan Yesus ya. Makanya kita harus setia kepada Tuhan, kita harus berlaku benar, setia, jujur di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menolong kami hari ini. Biarlah kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan juga di dalam kehidupan kami berlaku benar, kami menjadi anak yang setia kepada Tuhan dan juga berlaku jujur di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan hari lepas hari untuk kami menjadi anak-anak yang taat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.